Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai buku. Ini isinya tentang perjalanan hidup saya ketika saya dalam pendidikan, ketika saya mendapat inspirasi dari retret, rekoleksi, ketika saya tertarik kepada suatu pokok pembahasan rohani, ketika saya mendapatkan sesuatu inspirasi yang mengembangkan saya tulis di sini. Misalnya ini salah satunya. 3 sampai 4 Oktober 1998. Desolasi di dalam Tuhan. Pokok refleksiku, pendampingan mahasiswa atau pelajar, arahnya mau kemana? Bagaimana saya menyadari dan membawa orang-orang muda itu yang saya layani, ini menjadi keprihatinan saya dalam misa harian saya dan juga dalam pengakuan dosa saya. Memang satu hal yang jadi fokus dari diri saya, penyadaran diri seluruh hari pada Tuhan, mohon kekuatan dan pengampunan, membawa kesulitan dan beban, dan ini yang harus saya olah. Tapi apa arti misa-misaku bagi orang yang saya layani? Apakah berdampak? Apa arti pengakuan dosaku bagi orang yang saya layani? Apakah juga memberi inspirasi? Maka saya membangun niat, mau apa? Semangat pengakuan dosa yang terus-menerus, semangat eksamen konsiensie yang dijiwai. Bagaimana kegembiraan harian saya sungguh dijiwai oleh kedekatan dengan Tuhan. 3 Oktober tahun 1998. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang namanya catatan buku harian. Tetapi untuk zaman sekarang, ini sudah melekat semuanya. HP, walaupun HP-nya sudah pecah layarnya, tetapi HP ini mencatat blog pribadi saya, seperti buku harian, seperti hasil-hasil rekoleksi, hasil-hasil refleksi saya harian yang mendapatkan inspirasi dari pergaulan saya dengan orang lain, pelayanan saya, pengakuan dosa saya. Semuanya ini terangkum di dalam blog pribadi saya. Semuanya menjadi inspirasi ketika saya membaca lagi, menjadi sumber kegembiraan karena saya berjalan bersama Tuhan untuk menghidupi sejarah hidup saya. Tadi dikatakan tahun 98 ketika saya masih menjadi frater. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, hari Sabtu, juga bicara tentang Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes. Ketika Petrus dalam bacaan kemarin mendapatkan pertanyaan 3 kali oleh Yesus, apakah kamu mencintai aku? Dan Petrus menjawab, ya, aku mencintaimu. Maka selalu Yesus memberi perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Dan terakhir, ikutlah aku. Maka kemudian ketika Petrus melihat murid yang dikasih Yesus, murid yang dikasih itu diperkirakan penulis Injil Yohanes, yaitu yang menulis Injil Yohanes dari awal sampai akhir. Itu berarti menulis kisahnya sendiri. Dia mengatakan begini, kalau tentang dia, apa yang akan terjadi? Petrus bertanya pada Yesus. Yesus menjawab, kamu ikutlah aku. Jangan kamu berpikir tentang dia. Kalau memang saya menghendaki bahwa dia tidak akan mati sebelum saya datang kembali yang kedua kali, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu ikutlah aku. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajari Petrus untuk tidak kepo, tidak ingin tahu mencampuri urusan orang lain. Yang penting adalah kamu dengan aku dengan kamu. Kamu ikutlah aku.
Ketika kamu mendengarkan apa yang aku ingini, tidak mungkin akan terjadi gesekan atau bentrokan, perbedaan pendapat dengan orang lain yang sama-sama juga mengikuti perintahku. Maka jawaban Yesus itu menjadikan semacam berita atau rumor di kalangan para murid bahwa murid yang dikasih itu, Yohanes, itu tidak akan mati sebelum Yesus datang yang kedua kalinya. Dan dalam tulisan itu dikatakan, murid itulah yang kemudian, atau murid yang dikasih Tuhan Yesus itu, yang pernah bertanya, siapakah yang mengkhianati engkau? Dan juga murid itu yang menulis tentang segala sesuatu yang terjadi itu. Artinya menulis Injil Yohanes. Memoir, sesuatu yang akan menjadi inspirasi bagi orang lain pembacanya. Sesuatu yang bisa menjadi sumber dari segala kehidupan, harapan, kasih, dan contoh bagaimana Yesus memperlakukan para murid, memperlakukan orang lain, dan kemudian memperlakukan kita masing-masing sebagai pembaca Injil Yohanes. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menulis buku harian kita, ketika kita menulis blog pribadi kita, entah itu lewat Facebook, WA, atau mungkin ya Instagram atau blog-blog sendiri, disitulah kita menulis Injil kita sendiri. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, bagaimana jatuh bangunnya kita membangun iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Disitulah kita akan menemukan bagaimana Tuhan memperlakukan kita, bagaimana jawaban dan kesetiaan kita akan tawaran kasih Tuhan tadi. Maka dalam seperti yang saya bacakan tadi, ketika saya mendampingi para pelajar mahasiswa pada waktu itu, apakah seluruh hidup ekaristi saya, hidup pengakuan dosa saya, hidup eksamen konsiensi saya atau penelitian batin saya itu memberikan inspirasi, memberikan kerangka berpikir, memberikan suatu ide, gagasan bagi atau pencerahan bagi para mahasiswa pelajar yang saya dampingi. Dan kemudian apa fungsi realnya? Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya selalu kerasulan bahwa apostolik, relasi saya dengan Tuhan, apa impact-nya, apa pengaruhnya terhadap sesama di antara kita, entah itu murid kita, entah itu keluarga kita, entah itu tetangga kita, sehingga kita sungguh-sungguh tidak hanya bicara dalam iman di awang-awang, tetapi bicara dalam iman dalam kehidupan nyata kita sehari-hari menginjak bumi dengan segala tantangannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita tulis Injil kita dengan hal-hal yang penuh dengan inspirasi, walaupun kita kadang harus berjuang untuk mendapatkan kehendak Tuhan, inspirasi itu. Maka media sosial kita ini kita penuhi dengan hal-hal yang menyemangati, menghibur, hal-hal yang mengampuni, bukan yang mengajak caci maki, mengajak pertengkaran, tetapi yang mendamaikan, yang penuh dengan kerahiman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.